Uh, jadi kuliah kali ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan hidrolika perpipaan. Nanti adik-adik sekalian akan tadi saya sudah menjelaskan terkait kuliah di kelas A, terkait dasar-dasar kenapa sih harus sistemnya unpressurized pipe dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di videonya tersebut. Kalau lihat dari video di kelas A bisa nggak kelas ini? Halo? Maaf Pak, tadi nggak ada rekordannya Pak. Nah, serius? Ada tadi kayaknya. Yang kelas A loh. Nggak di record? Itu pakainya kelas ini juga Pak, Teams-nya. Oh, Teams-nya kalau kelas A dan B gitu kan berbeda ya. Ada 19 orang tadi. Apakah bisa nggak share gitu kuliah yang tadi ke sini gitu? Bisa Pak, nanti dimasukin ke YouTube Pak. Oh gitu, sudah ada yang masukin ke YouTube. Nanti saya minta bantuan dari Kormat kelas A-nya Pak. Nah, itu sebaiknya enaknya gini. Jadi sebelum lanjut ke kelas B, kalian lihat di kelas A dulu sehingga akan nyambung. Kalau enggak nanti kita akan skip, waktunya akan habis banyak. Karena setelah ini kita akan bahas langsung terkait tugas besar yang sudah dilakukan dan rencana tugas besar minggu depan gitu. Jadi setelah ini ngakses sekarang, minta format kelas A untuk lihat videonya tadi. Soalnya saya akan ada audit K3 ini, gara-gara kemarin ada yang meninggal itu kan. Langsung diakses sekarang, YouTube-nya bisa nggak? Baik Pak, sebentar Pak, saya tanyakan Pak. Oke, sembari preparing kelas A untuk upload di YouTube, ini saya akan setel video dulu. Saya akan live dulu mungkin sekitar 40 menit. Coba kalian gunakan waktu 40 menit tadi untuk lihat video saya dan juga sharing ke kelas A terkait materinya tadi. Setelah itu kita akan lanjutkan terkait diskusi langsung ke tugas besar gitu. Jadi kita jam 12, sebelum jam 12 sudah selesai karena ada audit K3 dulu. Saya akan share video dan ini adalah video yang menarik pekerjaan di Indonesia, cara penanaman pipa sehingga kalian punya pemahaman terkait bagaimana pipa itu bisa ditanam. Setelah itu mungkin masih ada jeda waktu, coba kalian minta kelas A untuk upload. Jadi sembari ini langsung diupload, saya akan balik lagi di 40 menit kemudian ya, sekitar jam setengah 10 nanti saya akan balik lagi. Oke gitu ya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Kita kan dari kelompok 2 Pak yang presentasi hidrolika perpipaan itu kira-kira apakah presentasinya jadi sekarang Pak? Mendingan kalian presentasi dulu aja ya, boleh lah. Presentasi. Sekarang berarti. Saya tak live dulu. Kalian bisa baik Pak. Oke ya. Sorry ini soalnya suruh audit K3. Ya, silakan presentasi dulu. Nanti setengah jam 40 menit lagi saya akan join. Baik. Terima kasih Bapak. Oke. Kalian bisa langsung share screen dari situ. Dicoba dulu Pak sama teman mungkin Pak. Oke, coba dulu kita mulai. Jadi nanti saya bisa silakan yang presentasi. Oke, saya ya. Tolong di save nanti untuk penilaian saya ya.
Oke, silakan dimulai terlebih dahulu. Nanti saya akan gabung lagi di setengah jam 40 menit kemudian. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ezra, share screen-nya. Sebentar. Waalaikumsalam. Teman-teman, apakah share screen-nya udah muncul? Langsung aja. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All friends, I am Amin Tias Nusa as moderator today. For the first, I do apologize in advance for not turning on my camera due to bad internet connection. So let me introduce my friend from Group 1. There is Adinda Faiza, Ajeng Pramesti, Alinda, Ayundari, Devi Nurhayati, Dimas, Hamda Ezra, Ibrena Olivia, Mahfud, Nafisa Nasmia, Renanda Deniarto, Rizkyanto Yuda, Celestia Asifa, Stephen, Sritio Velin, and Tania Arabella. Today we are going to present the result of our discussion. It's about piping hydraulic. So let's start. My friend will explain it. Okay. Hydraulic planning for sewerage can be designed using closed channel or open channel. Two basic parameters of fluid flow are the velocity and pressure. The fluid at the curtain point. The flow type can be classified in several patterns based on the variation of flow over time and space. Fluid flow classification based on time includes steady and unsteady flow. Other flow classification based on space include uniform and non-uniform flow. Next. If this parameter change with time or are not affected by time, it is called a steady flow. If this parameter change with time, it is categorized as unsteady flow. Uniform flow occurs when the parameter is constant with respect to the flow distance. Meanwhile, non-uniform has a parameter value that changes with the distance in the flow section. In full flow, the formula for velocity and flow can be seen as follows. V is equal to 0.397 to the power of
to the power of multiple by S and multiple by D to the power of 0.67, then divided by Manning's coefficient. Then Q is equal to 0.312 multiplied by S to the power of 0.5 multiplied by D to the power of 2.67, then divided by Manning's coefficient. Flushing shall be designed so that the flow rate is not less than 0.8. The components are designed so that the flow rate increases progressively, and the flushing system should be checked to prevent particle setting. The formula for the minimum slope required for a flow rate of 0.8 meter per second. S is equal to n squared multiplied by v squared divided by to the power of 1.33. The maximum flow speed shall not be more than 2.5 meter per second. On the right side, you can see Manning-Roughner coefficient table based on Butler and Davis' book. Next. Making a steep slope is considered more expensive than maintaining the channel with a flatter slope. By making this steep slope is highly recommended to reduce the occurrence of material deposition. The following is a table of minimum slopes for sanitary drains with gravity flows. Next. Calculation of the average discharge and average velocity in this flow can be analyzed with the Manning equation. Factors that influence the measurement, such as the determination of A, P, and RH values and the roundness of the Manning, are considered based on the ratio of flow depth to diameter. The spreadsheet graph illustrates the measurement of the trigonometric geometric equation for wet cross-section area, wet circumference, hydraulic radius, and top width measure. The measurement is popularly used in partially full pipe flow analysis. Full volume and full discharge are calculated at full flow condition in pipe by the Manning equation. Then V and Q can be found from various flow depth by the reading of the graph values. Next. For example, a water pipe with a diameter of 300 mm flow has full. We are told to specify the value of D, A, or wet cross-section, top width, and dm. D is equal to 0.15 meter. A is equal to P multiplied by D squared and then divided by 4. After that, multiply the result will with 0.5. From the formula, we know that A is equal to 0.03353 meter square. C is equal to P multiplied by D and then divided by 2 is equal to 0.571 meter. R equal A divided by P. The result is 0.075 meter. B has a value equal to D of 0.15 meter, and for the M equal to A divided by D is equal to 0.118 meter. Next. Okay, next is about energy loss. Energy loss can be described as the change in flow velocity in the outlet pipe. Energy loss equation can be seen on the screen, which is energy loss equals to 1 multiplied by 0 multiplied by the average velocity to the power of 2 divided 2 multiplied by gravity minus channel velocity downstream to the power of 2 divided 2 multiplied by gravity, which is V means the average velocity at the outlet pipe meters per second.
If the channel velocity downstream is equal to 0 as in the reservoir, the energy loss value is equal to the velocity value. In the case of an outlet pipe equipped with a shut-off valve which functions to prevent backflow to the system, the energy loss due to the valve also needs to be taken into account. However, information on the shut-off valve is required from the pipe manufacturers. For partially full flow, energy losses can be reduced to nearly zero. Next, about energy loss due to the pipe bends. The energy losses caused by bends in the pipe are minor energy losses which can be calculated by the equation energy loss due to pipe equal to 0.0033 multiplied by delta multiplied by initial flow to the power of 2 divided 2 multiplied by gravity, which is delta is bend angle of the pipe. Last but not least, loss of energy due to the pipe friction coefficient. The friction gradient is the energy gradient in the flow, while the pipe friction loss is the product of the energy gradient of the pipeline. The energy loss in the pipe can be determined by the Manning equation, can be seen on the screen. Head loss due to friction can be calculated by the following equation. Total head due to friction equals to pipe length multiplied by hydraulic slope. Manning equation can also be used to calculate friction losses, can be seen on the screen, which is HF means total head due to friction, and meaning roughness coefficient, D means pipe diameter, L means pipe length, V means flow velocity, R means hydraulic radius, G means acceleration due to gravity, SV means hydraulic slopes. And in general, the distribution of wastewater in Indonesia still uses hydraulics from the open channel system by utilizing the gravity system from regional topography. It aims to reduce operational costs and ease in operation and maintenance. And for hydraulic calculations using the Manning equation, tilt adjustment is very important to maintain water velocity. Next. Next, I'm going to present about gravity flow domestic wastewater pipeline. Gravity flow is a method of flowing domestic wastewater in pipelines by utilizing the energy difference from the elevation difference between the upstream and downstream points of the pipe. The difference in elevation is designed by adjusting the pipe slope so that the domestic wastewater in the pipe can flow at a certain speed. The discharge of domestic wastewater in the pipeline is highly dependent on fluctuation in domestic wastewater flowing in from the source. Therefore, the piping network must be designed to meet the condition of minimum debit, average debit, and maximum debit. Gravity flow domestic wastewater pipeline will only be planned under partial condition or with a ratio of 0.6 to 0.8. This is done to ensure that there is still enough airspace above the surface of the water so that atmospheric pressure is still available and to prevent excess capacity that can result in the overflow of domestic wastewater through manholes or inspection holes. As have been explained before, this method uses Manning equation as well. Next. Next is the hydraulic calculation, which is divided into two steps. The first step is we have to determine the D per D ratio and then determine the ratio of velocity in partial condition and velocity in full condition, ratio of flow rate in partial condition and flow rate in full condition, and ratio of radius of partial condition and in full condition. Next. And the second step is we have to determine the ratio of flow rate in partial condition and full condition, and determine the flow rate of domestic wastewater in full condition, and then determine the pipe slope and the coefficient of Manning equation, then determine the diameter of the pipe and the velocity, and then determine the velocity in partial condition. Next. This is the nomograph example. In here, it is known that the quantity of flow is 160 meter cubic per second.
The pipe length is 130 meter and the pipe diameter is 875 millimeter. So how to find the slope at the time of flow to the next station? First, what we should do is mark what is known like the quantity of flow, pipe length, and pipe diameter, and then draw a straight line from quantity of flow line until it reaches the velocity line. After that, record the numbers that the line crosses. In here, we got the slope, which is 0.005, and the velocity is 1.8 meter per second. After that, draw the line again from velocity in pipe across the pipeline to time of flow to next station or delta TC, and then record the time of flow, which is 1.4 minutes. Next. Okay, this is an illustration of the flow of domestic wastewater through a pressurized sewage. Pressurized sewer is one of the methods of domestic wastewater disposal that can be selected in the planning of the service subsystem and collection subsystem. This method can be selected for certain service areas, which technically cannot be flowed by a gravity due to the lower topography of the main pipe. The pressurized flow method operates by using a pump to push domestic wastewater from the collection tank to the nearest domestic wastewater pipeline. In its operation, domestic wastewater from the source is flowed by gravity to a collection tank, which also functions as a pumping station. Furthermore, the pumping of domestic wastewater is carried out based on the elevation of domestic wastewater in a collection tank. Next is the Hazen-Williams equation. The hydraulic analysis of the pressure flow pipe can be carried out using the Hazen-Williams equation. This equation was developed to relate the physical characteristic of pipe to change in pressure due to friction between the fluid and the pipe. There is two equations. Equation 1 is used to calculate the discharge. The bit is equal to 0.278 multiple C multiple discharge to the power of 2.63 multiple ice to the power of 0.54. In this formula, C is the Hazen-Williams coefficient, D is the inner diameter of the pipe, and S is the flow slope of the hydraulic gradient. Equation 2, this is to calculate head loss, where L is the length of the pipe, G is the discharge, and D is the inner diameter of the pipe. Next. There is the Hazen-Williams coefficient for several pipe types. As shown in the table, each pipe type will have a different coefficient. As in line 1, RCC has a coefficient 140, main well HDPE, PVC, GRP, FRP have a 115, and cast iron pipe and ductile iron have coefficient 140. Next. Okay, next is for the hydraulic calculation step. To analysis of Hazen-Williams equation with other C value, we need a correction factor, where we can see the correction factor from the table above. Next. And the step for collection hydraulic step is there is two steps. Step 1 is determine the value diameter RD, pipe or pump discharge are key. The analysis of hydraulic variables using Hazen-Williams nomogram by starting from determining the dimension of the pipe or discharge of wastewater and head loss. The pipe diameter for the pressurized flow can be determined with consider the dimension of the outlet pipe on the available pump.
In this case, the wastewater discharge is the pump discharge. Calculation of head loss or HL, diameter or D, and the velocity or V variables can be determined using a nomogram graph. The steps are: first, determine the point value of K; second, determine the point value of D; third, draw a line that cuts across the K, D, HL, and V variables; and the last step, note the values of K, D, HL, and V. And the final step is for velocity or diameter or head loss. The values of the hydraulic variables that we get is depend on the initial data that we used in our planning before. Next. Sorry, before in this slide there is a typo. Is an example of determining head loss, not a factor correction. For example is, if it is known that the head loss at the value of C is equal to 100 is 10 meter per 1000 meter. So the head loss at the value for C 130 is calculated to be 0.62 times 10 meter per 1000 meter is equal to 6.2 meter per 1000 meter. Then we get the head loss value for C 130 is 6.2 meter per 1000 meter, where the value of 0.62 is a correction factor for C 130. Next, Ra. Next is the pumping hydraulic material from Metcalf eddy books. I will explain about fundamental of pipe and open channel flow. The following terms are basic to understanding of both pipe and open channel flow. Firstly, laminar flow. Laminar flow involves the mixing of fluid particles on a molecular scale so that when in motion, the fluid particles move in parallel path under the action of viscosity. Secondly, turbulent flow. Turbulent flow involves the mixing of fluid particles on a molar scale so that when in motion and change of momentum occurs between ejection fluid particle which results in the rapid and continuous mixing of the fluid. Thirdly, pipe and open channel flow. The flow liquid in a conduit might be classified as pipe or closed conduit flow or open channel flow depending on whether the free liquid surface is subject to atmospheric pressure. Fourthly, head loss. Head loss is the loss energy that occurs when liquid flow in the pipe and open channel. Fifthly, hydraulic grade line. The hydraulic grade line is a line connecting the point to which the liquid will rise at various places along any pipe or open channel if few meter tubes are inserted in the liquid. Sixthly, energy grade line. The total energy of flow in any section with reference to datum. Seventhly, specific energy. The specific energy is sometimes called the specific head, is the sum of the pressure head and the velocity head. The specific energy concept is especially useful in analyzing flow in open channel. Actually, steady flow. Steady flow occurs when the discharge or rate of flow at any cross section is constant. Namely, uniform and non-uniform flow. Uniform flow occurs when the deep cross-sectional area and other elements of flow are substantially constant from section to section. Non-uniform flow occurs when the slope, cross-sectional area, and velocity are changing from section to section. Finally, varied flow. The flow in a channel is considered vary in the depth of flow change along the length of the channel. Next, Mahfud Zuri. Next.
Now I will explain about pipes. This is the table of several pipes in US customer unit. Pipes in metric and US customer units are reported in both inch and inch converted to millimeter. Therefore, to ease the conversion process, it has been proposed that the specification of pipe size be changed, but not the actual size of the pipes. In this system, the capacities and velocities computed will be about 4 and 2% smaller. For example, an 8-inch pipe, which is actually 203.2 millimeter in diameter, will be called a 200 millimeter pipe. Next. And then this is chart design. For the first is sewer flowing pool. As mentioned previously, the Manning equation is the one most common in sewer design. The most direct method of using this equation to solve problems in sewer and pipes in general is by preparing nomograph. The values of factor n for Manning were selected for this diagram, so we can find diameter and velocity from nomograph. This is one example of nomograph. By following the design and draw it from the bottom and left side, we will get meeting point. And from that meeting point, we got the diameter and velocity. And this sewer was flowing partly full. Almost all sewers now constructed are circular cross-section. The relation between hydraulic element for flow at full depth and at other depth in several sewers computed according to the Manning equation. The hydraulic element for circular sewer are the hydraulic radius R, the cross-sectional area of the flowing stream A, the average velocity P, and the rate of discharge Q. In the past, a wide variety on non-circular sewer sections were used, including X-shape, semi-elliptical, horseshoe, basket handle, oval, parabolic, and elliptical. Next. So I want to do minor losses or head loss minor. What is this? Minor losses or head loss minor. Head loss in sewerage system that typically occur where magnitude or direction of the fluid velocity change. Minor losses can usually be expressed as function of the square or representative fluid velocities. Minor losses in closed conduits are somewhat different from those in open channel. So this is closed conduit flow minor losses. Most minor losses in closed conduit system can be expressed as a multiple of the velocity head immediately upstream, within, or immediately downstream of the fitting or pipe configuration causing the loss. So this is a general equation from Darcy-Weisbach, where head loss minor equal K times V square divided by 2G or gravity. Next. Non-uniform open channel flow. Conditions of steady non-uniform flow exist when a quantity of water flow through variable cross sections, slopes, and velocities. This condition always exists and at points of changing equilibrium, such as at and near change of grain and in cross sections and above obstruction of free outlet. So this is a typical example of non-uniform flow. Next. This one drive down curve with free discharge, typical backward curve, and drop down curve and hydraulic jump in a channel. Next. The first journal is application of LabVIEW for dynamic simulation of hydraulic piping system. LabVIEW is best known as a programming environment for data equation analysis and has reached broad use throughout the scientific and industrial communities. LabVIEW just gained experience as a simulation environment for dynamic analysis of piping system with method characteristic or MOC.
Transient simulation of hydraulic piping system consists of simultaneous solution of the 1D wave equation, that relative flow to the pressure in a pipe, and solution of all other non-pipe components constituting the total system. The method of characteristic or MOC is the most widely used method due to its analytic accuracy and speed. This is presents an implementation of MOC as a toolkit in LabVIEW. Its type of physical component include pipe, valve, and the others, is programmed as a component sub-V or component sub-virtual instrument. Hydraulic systems with virtually limitless complexity are then constructed intuitively using point and click method in the standard LabVIEW interface and later run without needing any prior knowledge in LabVIEW. The modularity means that new components and upgraded components are easy to incorporate, while the LabVIEW interface provides all the interactive graphical representation, both in batch mode and real-time simulation. This toolkit is implemented in a package called LVTrans or LabVIEW Transient Simulation. Next. Okay, the second journal is a study on hydraulics of underground buried pipe system. The design of the pipe system for water supply from buried pipes and for efficient irrigation, it is necessary to know the hydraulics of the pipe system. The hydraulics of the buried pipe distribution system consists of flow of water in the pipe, frictional head loss, other fitting losses, velocity, etc. The procedure in the design consists of deciding the pipe diameter for different discharges and for different area of the plot. Next. For the next journal, the title is A New Methodology for the Optimal Design of Series of Pipes in Sewer Systems. And what we got in this journal is an optimal hydraulic design of a series of pipes is that which satisfies all the hydraulic, commercial, and construction constraints while minimizing the construction cost. The sewer network design problem consists, the first one is determining the layout, and the second one is the hydraulic design of the system. The layout of the network is defined by the initial pipes and the flow direction of each pipe. Then, the hydraulic design determines the diameter and the slope of the pipe to be installed at each link of the sewer network, where a link refers to the span between two manholes. Sewer network design involves two different problems, like as I told before, the layout and the design, and due to their complexity. So, the available solution strategies in the literature propose solving both problems sequentially, but the hydraulic design problem has received more attention. Next. Vibroacoustic analysis of forcing machine hydraulic piping. The reduction of elevated dynamic loads affecting the element of the hydraulic drive is an important task in production equipment maintenance. In case of the hydraulic drive with actuator remotely located from the power source, the piping defines the working capacity of the whole system. The development of piping vibroacoustic analysis without appears to be the vital task. The article proposed the method of the pipeline system vibroacoustic analysis take the example of pre-force unit drain piping. The novelty of this method consists in the use of the fluid population and piping vibration spectra analyzed in their correlative comparison with account to the calculate model parameter of a pipeline. The experimental data spectrum analyzed indicate of operation of in this water hammer process along with the frequency coolant pollution and pipeline vibration is prone to fail the reliable calculation of elevated dynamic loads. It is suggested to complement the vibroacoustic response analysis with the model parameter calculation. Next. Okay, the next session is question and answer. Anybody want to ask?
If there is no question, let me take the conclusion that in general, wastewater distribution in Indonesia still use hydraulic piping open channel system by utilizing gravation system and soil topography, and for the hydraulic calculation using the Manning equation. Thank you guys for your attention. Sorry about all the mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi ada audit yang mendesak terkait laboratorium ya. Mungkin perlu disampaikan ke adik-adik juga informasi bahwa Undip itu menurut saya setiap tahun tuh ada yang meninggal gara-gara kecelakaan. Kalau tahun ini terkait laboratorium gitu ya, kemarin sudah diketahui di lab kimia gitu ya, yang tipikalnya mungkin mirip dengan teknik lingkungan lah. Artinya kejadian itu bisa terjadi juga di tempat kita. Ya, kita nggak berharap, tapi banyak hal yang perlu kita lakukan bersama untuk perbaikan K3 gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kecelakaan KKN itu pasti setiap tahun terjadi. Kemudian ini sebenarnya kegiatan kecelakaan di lab itu setiap tahun juga sudah ada sebenarnya. Dan baru kali ini fatality sampai meninggal. Dan ini buat aware buat kita semua gitu ya, bahwa memang bukan hanya infrastruktur saja yang harus disiapkan, tapi juga habit bagaimana emergency response itu kalian semua mengetahui. Dan kalau terjadi kecelakaan, apa yang harus dilakukan gitu ya, karena kondisi panik, kondisi mendesak gitu. Walaupun ada APAR, walaupun ada alat-alat dan lain, belum tentu bisa difungsikan dengan baik. Nah nanti untuk selanjutnya nanti kita juga akan terus berbenah lah ya. Termasuk nanti kalau kerja, K3 itu adalah salah satu hal yang rigid gitu untuk selalu diperhatikan. Nah, baik kita kembali ke kuliah. Tadi di kelas A, tadi saya sudah sampaikan kenapa harus saluran unpressurized pipe dan lain-lain. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya terkait tugas besar. Nah, nanti setiap hari Selasa kalian akan mengumpulkan tugas besarnya di MS Teams, progresnya, dan kita akan evaluasi secara periodik. Jadi ini sudah sekarang masuk ke pertemuan ketiga, jadi pertemuan kedua pada minggu ini sudah selesai. Kemudian pertemuan ketiga ini beberapa poin adalah seperti ini. Saya akan jelaskan di sini langsung, dan kalian silakan untuk menyimak. Nah, pertemuan ketiga ini adalah salah satunya pembagian zona dan layout perencanaan daerah layanan. Beberapa poin, ini poin 1 sampai 3 ini dibuat sekarang, untuk minggu depan maksudnya, dikumpulkan. Adalah kalian membuat peta wilayah pemukiman dan kecamatan menurut tata ruang di layar dengan existing Google Earth. Jadi ya peta kontur dan Google Earth digabung. Peta kontur kalian bisa download langsung dari DEM ya, DEM yang gratis saja nggak apa-apa, atau dari Inagio Portal. Inagio Portal itu dia adalah portal dari BIG yang kalian bisa download peta JIS maupun AutoCAD di situ secara gratis. Kemudian kalian tinggal masukkan ke gabung dengan Google Earth gitu. Nah, kemudian ini ya, di sini ada kepadatan real berdasarkan luas pemukiman. Jadi ada peta wilayah pemukiman dan kontur. Jadi peta wilayah pemukiman itu kalian bisa lihat
pemukiman itu sebelah mana sih gitu ya. Dalam satu desa itu kan nggak semuanya, satu kelurahan itu nggak semuanya dia adalah pemukiman, kecuali di daerah kota. Di desa mungkin dia hanya mengumpul di beberapa titik saja. Kemudian peta pembagian blok. Yang berisi wilayah pelayanan, tingkat pelayanan, dan arah perpipaan itu lebih ke skematik. Misal satu RT ini blok A, atau RT ini blok B, blok C, blok D gitu ya. Kalian memilahnya berdasarkan arah aliran ya. Kemudian kita tahu perencanaan tata ruang ke depan. Tata ruang ke depan ini misal daerah ini sekarang masih sawah, tapi tata ruang ke depan adalah pemukiman. Maka kita perlu perencanaan di daerah itu juga. Karena kota itu terus berkembang, di mana setiap perkembangan itu membutuhkan infrastruktur pendukung. Jangan sampai kita mendesain, itu yang sekarang kita desain 5 tahun ke depan ukurannya tidak cukup gitu ya. Pipanya tidak cukup. Saya sampaikan untuk mendesain sebuah sistem pengolahan air limbah perpipaan itu umurnya bisa 40 sampai 50 tahun. Jadi kita tidak berpikir hanya 10 tahun atau 5 tahun, tapi berpikir 40 sampai 50 tahun sistem ini bisa berjalan. Maka apa yang terjadi pengembangan di area tersebut harus kita ikuti. Kemudian ini pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat ya. Nah, ini sudah ada analisa debit air buangan. Ini sebentar lagi akan saya jelaskan di pertemuan ini. Jadi nanti kalau yang lain masih 55 ini berarti masih dikosongi ya. Debit air buangan ini sudah mulai ada. Berapa sih debitnya gitu ya. Sekarang saya akan bukakan contohnya, sampelnya. Nah, ini contoh peta yang tadi yang saya maksud ya. Satu kecamatan, untuk daerah pemukimannya mana saja. Ini area yang diwarnai adalah pemukiman, kemudian ada jalan. Kemudian ini adalah arah aliran pipanya. Ini pemukiman, tapi yang diambil itu kita hanya beberapa kelurahan ya, karena sistem itu dia bisa mengalir berdasarkan kontur. Tadi bisa dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, ini peta ini yang kita maksud. Jadi ada saluran pipanya tersier, sekunder, kemudian masuk ke ipalnya di sini gitu ceritanya. Nah, di sini juga dimasukkan juga konturnya. Jadi ini kita bisa ngecek. Nah, sistem dari satu kecamatan Bangsri ini ternyata dia ada sampai 6 sistem IPAL ya. Karena emang konturnya tidak bisa
jadikan satu gitu ya, naik turun. Nah ini ada yang panjang, ini di PAL 1 ini dia cukup panjang, kemudian di beberapa tempat lain di PAL 4 ini bisa jadi 1, PAL 5, PAL 6, PAL 3 gitu ya. Jadi ini ada layar ketinggian, kemudian ada layar pemukiman, kemudian arah pipa, kemudian adalah zonasi zonasi terkait pelayanannya di mana saja berdasarkan pemukiman yang ada di sini. Nah, sekarang terkait dengan kita mulai menghitung blok ya, perhitungan kebutuhan airnya gimana. Di sini ada Excel yang sudah saya kirim di grup. Di Excel ini kalian lihat setiap atasnya itu ada judul ya, perhitungan blok pelayanan. Sebelahnya lagi ada perhitungan debit. Ya. Sebelahnya lagi ada penanaman, ukuran dan kemiringan. Kemudian sebelahnya lagi ada kontrol kecepatan. Nah, ini perlu kalian rencanakan dari awal itu dengan presisi gitu. Karena kalau dari awalnya saja sudah salah alirannya, bloknya, ke belakang juga pasti akan salah. Saya sampaikan PAB ini sangat simpel daripada spam ya, karena harus menggunakan iterasi model, tapi ke PAB ini hanya menggunakan Excel saja sudah gampang lah. Nah, kalian bisa membagi sebuah jaringan itu menjadi beberapa segmen pipa, kemudian dibuat lagi subsegmen pipa. Jadi ada not 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5, 6, 7, 8 dan lain-lain ya. Karena mungkin aja dia bercabang. Misal ada beberapa pipa yang bercabang. Misal nih, dia dari nomor 16 ke 25. Ini ketemu lagi 25 ke 26, 26 ke 27. Artinya ada beberapa segmen yang dia bergabung dalam satu aliran gitu ya. Kalau jalan ketemulah di perempatannya, pertigaan, nah itu dia bergabung. Nah bloknya, blok apa ini gitu ya. Kalian bisa ngasih nomor berdasarkan blok, bisa berdasarkan sendiri gitu. Area pelayanannya di mana? Maka ada blok kumulatif. Jadi jangan sampai lupa bahwa saluran primer di hilir berarti dia menampung dari jumlah di hulunya. Jadi semakin ke hilir maka dia semakin bertambah debitnya. Nah panjangnya disesuaikan dengan panjang jalan yang dilewati. Kemudian luas layanan hektar ini berdasarkan peta tadi, peta yang tadi saya tunjukkan, tinggal diukur luasnya, kemudian nanti tahu, kemudian ada jumlah penduduk, dapat data dari BPS. Oke ya, dari sini semua adalah data sekunder atau data yang diambil dari peta. Kemudian masuk ke perhitungan debit. Ini ada Hi rata-rata. Saya akan lihat rumusnya di sini.
Q rata-rata adalah kalau kalian sudah spam itu kan cuman jumlah kebutuhan air domestik dikalikan jumlah penduduk gitu aja, per orang dikalikan jumlah penduduk. Nah, itu sama ya. Jadi di sini ada jumlah penduduknya berapa dikalikan jumlah penduduk di sini adalah tingkat pelayanan. Jadi saya sampaikan bukan berarti seluruhnya penduduk itu dilayani, tapi segmen mana yang dilayani itu yang masuk menjadi area pelayanan. Nah, jumlah penduduk terlayani, rencana terlayani dikalikan dengan jumlah penggunaan air rata-rata bisa didapat dari perkiraan atau PDAM dikalikan dengan perkiraan nih 0,8. Atau air yang terbuang dari sebuah rumah itu adalah 80% dari penggunaan airnya, maka kita dapat nilai seperti ini, 11 liter per detik. Cukup besar ya untuk satu ruas pipa. Kemudian F-peak di sini adalah rumus yang digunakan, bisa nanti dibaca dari buku saya, faktor puncak, kemudian dia mendapatkan Q-peak. Nah, Q-peak inilah yang akan menjadi perhitungan dari jumlah debit yang akan mengalir di situ ya. Jadi ada Q-peak, ada Q-full. Nah, ini kita akan diskusi hari ini sampai ke Q-peak ini ya. Nah, sekarang akan saya kembalikan lagi. Jadi materi hari ini kalian bisa baca buku saya dari bab 3, 4, 5, 6 biar nyambung. Tapi saya ini menggabung materinya. Dan kalian bisa baca sendiri sehingga saya tidak mengulang-ulangi ya. Ya, ini adalah sebuah grafik di mana air limbah yang terbentuk itu dari rumah tangga memiliki fluktuasi debit sama dengan spam air minum. Air minum itu pada kondisi tertentu jam puncak itu dia jumlahnya lebih banyak gitu daripada yang lainnya. Maka jam puncak itu dalam air limbah disebut Q-peak ya. Misal jam 7 pagi semua orang mandi barengan, mandi sendiri gitu ya, mandi sendiri tapi di tempat yang di waktu yang bersamaan, maka buangannya dia akan naik tinggi. Nah, inilah disebut dengan Q-peak. Nah, mendesain spam maupun air buangan itu saya sampaikan harus menggunakan debit puncak atau Q-peak. Nah, itu rule of thumb-nya. Jadi perhitungan perpipaan itu menggunakan Q-peak, tapi kalau perhitungan dimensi terkait instalasi pengolahan airnya, air minum atau air limbah itu menggunakan Q rata-rata. Oke ya, Q-peak ini menjadi penting dalam perhitungan dimensi pipa. Sebagian sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sembari ini kita lanjutkan. Saya cari file dulu. Mau tanya Pak, permisi. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Pak. Mau tanya ada dua sini yang saya tanyakan. Yang pertama adalah
Untuk jangka waktu perencanaannya sendiri itu berdasarkan apa ya Pak? Apakah mungkin ada suatu kewajiban misal ditetapkan 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kemudian yang kedua, untuk penentuan dimensi pipa, kenapa kok pakainya Kipik bukan Kiful? Karena waktu itu saya pernah pengalaman hitung di Excel itu jumlah Kifulnya malah lebih besar daripada Kipiknya. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Ini kamu mau ngulangi ya? Kok tahu ada Kipik-Kiful? Iya Pak, iya. Oke. Ini ya, saya belum lanjut sampai terakhir. Jadi perhitungan infrastruktur lingkungan itu biasanya menggunakan dimensi waktu yang panjang karena investasinya yang besar ya, terutama air limbah itu biasanya menggunakan dimensi 40 tahun pada pipa primernya, sehingga ketika ada pertumbuhan wilayah dia berkembang terus, pipa tersebut masih mencukupi. Akan lebih sulit ketika kota itu berkembang, kemudian dalam 10 tahun berkembang nih, kemudian jaringan pipa kita air minum, PDAM, serta air limbahnya kekecilan. Mau membangun lagi yang ukurannya lebih besar atau ukurannya sama, itu cost-nya akan menjadi jauh lebih besar daripada waktu di awal itu langsung ukurannya besar. Maka investasi yang besar di awal itu sebenarnya menguntungkan secara jangka panjang. Walaupun mungkin dilihat banyak ya, tapi ketika kita mau reinvest lagi, itu akan jauh lebih besar. Jadi berapa tahun? Kalau spam itu bisa rata-rata spam itu 25 tahun gitu ya. 20 sampai 25 tahun, kalau PAB itu bisa lebih panjang. Karena konstruksinya jauh lebih rumit. Jadi bisa berapa? Kalau di luar negeri itu air limbah itu sudah umur 50 tahunan lebih terawat ya. Kalau di Indonesia kita rencana pengembangan PAB itu bisa sampai 40 tahun. Seperti itu. Kemudian bisa kita lihat sekarang Kiful, Kipik itu apa sih ya? Di sini memang ada perhitungan Kipik per Kiful. Jadi memang benar yang disampaikan tadi adalah menggunakan Kiful dalam perhitungan dimensi pipa ya. Nah, ini biar kalian nggak bias ya, biar kalian nggak bingung. Saya belum menerangkan sampai sini, tapi ini untuk besok. Tapi saya akan jelaskan pada gambar berikut. Oke, di sini ada sebuah pipa. Di sini ada genangan air. Air buangan adalah unpressurized pipe, sehingga dia hanya mengalirkan air secara gravitasi, di mana sebagian besar atau sebagian kecil itu masih ada udara yang ada di dalam pipa. Jadi di sini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Jadi ada Kipik per Kiful, kemudian ada D kecil per D besar. Jadi dalam menentukan dimensi pipa itu benar menggunakan Kiful, tapi data Kiful itu didapat dari Kipik gitu ya. Nah, pada suatu jaringan air limbah, bahwa air itu tidak boleh menutup seluruh dari pipa. Artinya dia akan menjadi pressurized pipe. Kalau air minum, dia pressurized, air bertekanan, pipa bertekanan. Kalau ini dia harus ada rongga udara yang tetap ada di dalam pipa. Maka debit sebenarnya yang bisa diambil oleh debit perencanaannya itu menggunakan Kipik, di mana Kipik ini sebenarnya dia dalam pipa itu belum terisi penuh. Jadi pipa isinya mungkin 100 liter per detik gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau full. Tapi kalau di dalam desain kita hanya mengisi dia itu paling 60%, 70%. Artinya mungkin dia hanya terisi 50 liter, 60 liter per detik gitu loh. Maka dia ada rongga udara di atasnya.
Sehingga betul tadi yang disampaikan bahwa mendesain itu nanti menggunakan HIFUL. Tapi HIFUL itu dari mana? Adalah dari HIPIC. HIPIC yang nanti dibuat spelling berapa sih rongga udara yang masih bisa digunakan di dalam pipa. Dan kedalaman minimum yang digunakan untuk menggelontor kotoran. Besok kita akan pelajari lebih lanjut ya. Baik, bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya Agita. Yo, kita. Mau bertanya, Pak. Jadi ada teman saya yang bertanya gini. Untuk petanya jika belum lengkap gimana ya, Pak? Soalnya ada yang udah download kan lewat Ina Geospasial itu, tapi itu ada yang belum lengkap gitu. Terus kayak bagian IKK-nya tuh ada satu yang nggak ada gitu, Pak, desanya. Itu bagaimana ya, Pak, solusinya? Yang nggak ada itu apa? Data misalnya yang nggak ada apa? Satu desa. Jadi kan lima desa. Yang satu desanya itu tuh nggak ada. Padahal itu mau dijadiin IKK-nya gitu loh, Pak. Oh, yang ngambil desa lainnya tuh. Mungkin gini loh, saya tidak membatasi pada satu kecamatan saja. Boleh, yang penting dia strukturnya seperti struktur kota, 2 kecamatan boleh juga. Oh, kayak crossing kecamatan gitu ya? Cross kecamatan, jadi tidak membatasi. Kalau satu kecamatan kan pasti ada yang penuh, ada yang enggak. Dan juga tidak harus 5 desa. Semakin besar, semakin bagus. Semakin padat penduduknya, semakin bagus. Jadi kalian punya exercise. Kalau nanti pipanya ternyata kekecilan, bukan kecilan, maksudnya kalau desa tapi yang jarang-jarang penduduknya, nanti pipanya ukurannya sama semua. Kalian nggak bisa ngitung yang benar yang salah gimana. Maka sebenarnya batas boundary yang benar itu bukan berdasarkan kecamatan, tapi berdasarkan sistem yang dibangun. Bisa antar kecamatan gitu. Tapi minimal tadi 5 desa, 6 desa boleh. Atau sampai 10 desa nggak masalah. Kalian senang desain gitu ya. Kan nanti yang didesain itu kan gambarnya nggak semua desa kita gambar. Hanya tipikal beberapa section gitu ya. Yang penting kalian punya konsep pemahaman bagaimana sih menghitung flow-nya. Jadi ngambil dari kecamatan lain nggak apa-apa. Yang memang dia bisa connected. Terus sama mau nanya lagi, Pak, untuk batasan wilayah studi itu maksudnya apa ya, Pak? Dan itu isinya apa aja? Batasan studi berarti tadi ya, daerah yang dilayani itu mana aja. Kenapa ngambil daerah sini? Oh ternyata konturnya sesuai, kepadatannya tinggi, terjadi pencemaran sumber airnya gitu. Jadi daerahnya mana, desanya mana, ukurannya mana aja. Oke, Pak. Oke, bagus, apa lagi? Terus sama SOP-nya kan ada yang tentang kesehatan masyarakat kan. Itu ada 10 penyakit terbesar di wilayah itu. Nah, itu kan butuh survei ke puskesmas ya, Pak ya? Survei puskesmas kita hilangin aja ya, nggak jadi. Berarti itu nggak ada datanya itu ya, Pak? Ya, nanti dihilangkan aja saat ini. Tapi data itu mungkin bisa diambil dari data lainnya ya, misal dari sekunder BPS atau sekunder kota dalam angka itu kemungkinan ada. Atau ada yang punya data dinas kesehatan, sehingga kalian tuh punya pengalaman gitu. Apalagi? Mau tanya tentang satu lagi, Pak. Yang IPAL itu harus ada lahan kosong atau tidak ya, Pak? Kalau nggak ada, boleh gusur nggak, Pak? Boleh gusur aja. Ini kan cuma desain aja, terserah kalian. Serius, Pak, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oh ini lokasi terbaik di sini, cuman ini sudah milik orang gitu ya. Kalau di luar negeri ya digusur lah. Ya apa-apa, ini kan kita berpikir secara ideal. Oh memang juga di sini Pak, gitu ya. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Siang Pak Arya, saya Najma, izin bertanya Pak. Ya Najma. Untuk yang kesehatan masyarakat itu, di kabupaten saya datanya hanya terkait tentang kematian ibu dan balita. Itu untuk data kesehatan masyarakat, apakah tetap harus 10 penyakit atau
bisa tentang penyakit lain yang tidak termasuk ke sanitasinya itu ya Pak. Terima kasih. Iya sih. Sebenarnya harusnya penyakit yang berhubungan dengan waterborne disease lah. Waterborne disease itu berarti yang terkait dengan misal penyakit diare, penyakit pencemaran air, waterborne disease lah. Tapi kalau kematian anak dan lain-lain itu kan masih jauh banget ya. Nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Yang 3.4 itu boleh dihilangkan Pak kalau tidak ada datanya? Iya, boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Saya lagi mau tanya, kalau untuk tadi kan kata Bapak minimal 5 kelurahan. Kalau misalkan satu kecamatan hanya ada 4 kelurahan, tapi kepadatannya udah mencukupi, apakah harus nambah, Pak? Boleh, kalau misal kayak di Solo itu ya, Solo itu kan kelurahannya sedikit ya, tapi dia emang padat banget, nggak apa-apa. Tapi emang itu penuh gitu ya. Berarti 4 aja nggak apa-apa ya, Pak? Misal dari mana nih? Saya dari Jogja, Pak. Jogja, iya boleh Jogja. Jogja kan penuh juga, boleh. Iya, makasih Pak. Tapi saya sampaikan itu minimal ya, artinya sebaiknya bisa cross ke kelurahan lain beda kecamatan nggak apa-apa, yang penting dia masih nempel sehingga debitnya itu bisa cukup besar. Kalau terlalu kecil debitnya nanggung nanti. Terus apa lagi, silakan. Permisi Pak Arya, izin bertanya Pak. Oke. Saya Fadil Pak. Ini mau memastikan aja Pak, berarti yang dihilangin terkait survei itu cuma puskesmas aja ya Pak? Ya, sama puskesmas. Kalau survei ke warga pakai tetap terus buat survei respondennya Pak, saya ada banyak pertanyaan soalnya agak bingung. Itu nanti outputnya bakal seperti apa ya Pak ya? Soalnya saya nggak punya gambaran tahun sebelumnya gimana. Apa responden? Ya itu kan ada kuesionernya ya. Nah itu kuesioner itu hasilnya dimasukkan ke dalam laporan pada masing-masing setelah itu. Kan ada minta 15 orang untuk wawancara ya. Nah itu dimasukkan aja, diolah statistik dari kuesioner tersebut. Berarti kan itu ada ini ya Pak, ada titik koordinatnya Pak. Itu tetap dimasukin nggak ya Pak? Nanti itu masuk ke lampiran aja bisa. Jadi tidak perlu, tapi daerah mana yang penting lah foto dan ini nanti foto aja, foto di contoh foto dan dilampirkan koordinat gitu, dikasih koordinat. Fotonya berarti foto rumah aja ya Pak ya? Foto rumah aja nggak apa. Terus buat respondennya tuh boleh berdekatan gitu nggak Pak? Atau harus semisalnya satu kelurahan itu mewakili 3 orang atau segala macam? Jangan berdekatan ya, sampling. Jadi mungkin satu kelurahan 5 orang gitu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak, saya Nur Inayah izin bertanya Pak. Jadi di kabupaten saya itu kepadatan penduduknya rendah gitu Pak. Jadi banyak lahan kosong. Untuk wilayah perencanaannya bagaimana ya Pak? Daerah mana itu? Kabupaten Banjarnegara Pak. Wah, ya Banjarnegara ya. Itu paling bisa ya cuman kotanya doang itu. Jadi kamu harus ngambil yang kota Banjarnegaranya. Tapi kota.
di kota Banjarnegaranya itu agak curam gitu Pak. Jadi takutnya naik turun gitu Pak. Nanti dibuat ya dievaluasi makanya. Kalau di daerah yang desa itu nggak bisa dibuat offset karena itu nanti orangnya terlalu sedikit, kemudian orang-orangnya juga belum memiliki ekonomi sosial yang cukup, sehingga nanti nggak akan jalan. Jadi di sini kita harus memilih daerah yang benar-benar ibu kota lah, ibu kota kecamatan atau ibu kota kecamatan pun kadang juga masih kecil. Kalau bisa malah ibu kota kabupaten. Mendingan ibu kota kabupaten aja. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Jadi ini kan nanti desain tuh harapannya memberikan kalian benar-benar real design gitu ya, proyek-proyek. Jadi kalau kalian membuatnya desa nanti salah persepsi nanti kalian. Oke, apalagi? Oh iya Pak, kalau semisal ganti wilayah kabupaten gitu boleh nggak Pak? Boleh. Nanti yang penting kalian ngumpulkan dulu sesuai tugas kemarin tuh nanti di note ganti wilayah gitu. Nggak apa-apa, karena ini kan masih awal ya. Mendingan kalian ganti dulu daripada nanti di terakhir kesulitan untuk membacanya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Permisi Pak, saya izin bertanya. Iya, saya Tabriza Akila. Mau nanya Pak, saya kan milih kecamatannya tuh Cilacap Selatan, sedangkan di situ tuh ada Nusa Kambangan loh Pak. Kan nggak mungkin ya arahnya ke Nusa Kambangan. Nah itu gimana Pak? Maksudnya kan nggak akan ada jembatan atau jalan gitu, apalagi tempat napi-napi gitu kan Pak. Terima kasih Pak. Nusa Kambangan itu kan pulau kan? Iya Pak, cuman dari peta saya masuk ke Cilacap Selatan Pak. Iya, nggak nyampe Nusa Kambangan lah, gitulah ya, nggak usah ke sana. Berarti intinya yang di kota-kotanya aja ya Pak, gitu ya Pak? Oh iya. Kalau bisa ke kecamatan lainnya juga, ke Cilacap Tengah juga boleh, itu kan nyambung kan? Iya, soalnya Cilacap Selatan kan cuma ada 5 Pak. Nah, Nusa Kambangan tuh masuk ke Tambakreja gitu, cuma kayaknya Tambakreja masih ada yang di kota sih Pak. Jadi mungkin ngambilnya yang di kota-kota kayak gitu. Ngambilnya di pesisir aja itu bagus tuh. Iya, ya. Makasih Pak. Oke, apa lagi? Pak, izin bertanya lagi. Saya Najma Pak, untuk wilayah kota saya kan termasuknya kota kecil di Wonosobo. Nah, apakah itu harus perencanaannya di ibu kota kabupaten atau boleh ke kecamatan-kecamatan yang bukan ibu kota kabupaten gitu Pak? Sebaiknya ke ibu kota kabupaten aja ya. Kalau Wonosobo juga kecil-kecil nanti, kayak tadi case nanti susah nanti, terlalu jauh desanya, terlalu kecil pelayanannya. Ke ibu kota kabupaten aja saya sarankan. Kecuali kalau memang kamu di luar Jawa, ibu kota kabupatennya jauh, nggak bisa survei ya itu. Tapi untuk kota Kabupaten Wonosobo sendiri sudah ada 3 orang, Pak. Cross kecamatan aja. Saya sampaikan kemarin boleh dalam satu kecamatan sama, tapi dia cross kecamatan. Jadi sistemnya kalau ini satu kecamatan, dia cross kecamatan. Jadi sebenarnya boleh, karena nanti sistemnya akan berbeda kan alirannya kan. Berarti misalnya saya mengambil kecamatan A dan B, terus teman saya itu nanti kecamatan A dan B, tapi kami beda IKK gitu, boleh nggak Pak? Boleh ya, boleh. Karena kan sistemnya akan berbeda ya. Yang penting dia bisa ngalir gitu aja, secara sistem zonasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Permisi Pak, saya kita mau bertanya. Tadi kan Pak Arya bilang kalau misalkan kurang dari 5, 4 pun nggak apa-apa, yang penting penduduknya mencukupi. Nah, soalnya ini Pak, di Bontang itu ada
di JIS itu cuman ada 2 wilayah, Bontang Utara sama Selatan. Nah itu cuman yang masing-masing itu cuman bisa 2 doang, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Ya nggak apa-apa, tapi itu di Bontang. Kamu mau nambah mana lagi? Nggak nyambung nanti. Ya, makasih, Pak. Ya. Silakan, apa lagi? Nah, saya sampaikan bahwa inti dari pertemuan 1, 3 hingga ke-4 ini nanti adalah kalian mampu untuk memilih lokasi pelayanan yang sesuai. Itu yang paling penting. Jadi daerah pelayanannya itu harus masuk akal, di daerah yang padat penduduknya, bisa mengalir secara kontur. Jadi kalian ngerti bahwa tidak semua lokasi itu bisa cocok untuk menjadi sistem offset. Misal di desa gitu ya, di desa-desa yang memang jarang penduduknya, investasi offset itu mahal sekali. Uang air minum aja mereka belum dapat, apalagi yang offset gitu ya. Seperti persampahan dan lain-lainnya, itu juga perlu suatu klasterisasi pelayanan. Ada yang offset, ada yang onsite. Kemudian di minggu depan nanti kita akan lanjutkan untuk perhitungan terkait Excelnya lebih detail. Kalau sekarang ini masih sampai KIPIK ya, sampai KIPIK dulu. Yang penting kan pembagiannya sudah benar. Baru nanti minggu depan kita belajar tentang KIFUL dan bagaimana cara mendesain jaringan perpipaannya. Sehingga kalau bisa difikskan di minggu ini daerah mana yang akan diambil. Saya nggak nyampaikan harus minimal 5 kelurahan, yaitu minimal. Kalau kalian mau 8, 10 kelurahan, itu jauh lebih bagus. Dan itu tidak menambah dari gambar. Yang penting konsepnya kalian sudah benar, itu yang kita harapkan. Cara perhitungan sudah benar. Karena gambar itu kan nanti kan tipikal hanya contoh beberapa section saja. Tidak semuanya. Karena kalau cuma 5 kelurahan pun saya khawatir juga pipanya nanti hanya kecil gitu. Hanya kecil, maksudnya pipa air buangan itu kan 200 ya, 200. Dan nanti kalau cuma satu kelurahan itu ya tetap 200. 2 kelurahan tetap 200, baru nanti bisa naik itu mungkin 5 kelurahan lebih lah, 6 kelurahan, 7 kelurahan itu baru kelihatan kalau di daerah yang padat. Kalau daerah yang nggak banyak penduduknya bisa sedikit. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan nanti kalian bisa baca buku saya selanjutnya minggu depan. Mohon nanti saya akan ajak orang untuk menyampaikan progres kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin sekitar 3 orang lah. Jadi kalian harapannya persiapan untuk siapa nanti yang saya minta tolong dong bukain tugas besar kalian. Nanti saya mau cek langsung gitu ya. Dan nanti saya acak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.